Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara berkata, aku beruntung karena aku memiliki umur 80 tahun hari ini? Apakah saudara menganggap bahwa itu adalah sebuah keistimewaan? Tetapi ternyata kita menyadari dari percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus, kita tidak membantah bahwasanya dia adalah orang yang pintar. Dia belajar banyak hal tentang Allah. Tetapi pada akhirnya ia harus mengalah dan bertanya kepada Yesus Kristus. Terlepas ia bertanya pada waktu malam terkait tentang bagaimana para ahli menafsirkan apa yang sebenarnya terbersih di dalam hati Nikodemus. Tetapi ketika ia datang kepada Yesus Kristus, ia menyerah. Mengapa demikian? Karena ternyata dalam beriman tidak cukup hanya sebatas konsep. Banyak orang-orang pintar di dalam konsep. Salah satunya Saulus, dia memelihara konsep terkait tentang ketuhanan. Tetapi pada akhirnya Yesus yang menangkap dia dan mengubahkan hatinya bahwa sebenarnya apa yang ia pahami selama ini tidak sepenuhnya benar. Ketika dia fanatik dengan konsep itu, akibatnya ia menjadi gagal dan ternyata ia sendiri ingin membunuh Tuhan. Dan itu terjadi ketika ia bertanya, siapakah engkau? Coba bayangkan seorang doktor teologi bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Bukankah seharusnya dia langsung berteguk lutut dan menyembah dia? Tetapi itulah yang terjadi. Nikodemus bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus terkait tentang seseorang itu harus dilahirkan kembali. Lahir menjadi konsep berpikir terkait tentang hal yang bersifat jasmani. Bahwasanya seorang anak lahir dari rahim ibunya. Ia memikirkan itu. Itu adalah prinsip yang umum yang tidak bisa dibantah. Tetapi Yesus Kristus sedang membicarakan tentang masuknya seseorang ke dalam kerajaan surga. Jika kita tidak dipersiapkan untuk itu, bagaimana mungkin kita bisa memasukinya? Sehingga baptisan itu juga adalah persiapan untuk itu. Ketika Nikodemus mempertanyakannya, Yesus Kristus memberikan sebuah analogi yang memang bersifat sederhana dalam ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Pertanyaannya adalah, apakah saudara tahu kapankah saudara bertaubat? Apakah saudara mengetahuinya? Kita tidak tahu kapan sebenarnya pertobatan itu telah terjadi di dalam diri kita. Dan kita tidak bisa menuliskan itu di dalam buku. Aku bertobat tanggal sekian, detik sekian. Terkadang hal itu terjadi tanpa sepengetahuan kita. Dan kemudian kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Dan takluk di dalam iman kepada Kristus. Itulah sebenarnya yang dimaksud Yesus Kristus. Bahwasanya kita telah dilahirkan dalam jasmani. Tetapi kita harus dilahirkan di dalam roh. Dan itu bersifat rohani. Pengertian yang sederhananya adalah kita perlu dilahirkan 2 kali dan mati 1 kali. Bukan dilahirkan 1 kali dan mati 2 kali. Pertobatan itu mutlak perlu, sebab itu adalah hal yang Tuhan inginkan sehingga perubahan itu semakin jelas di dalam orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengizinkan kelahiran kembali itu nyata di dalam hidup kami. Dan Yesus Kristus telah menyatakan itu. Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada kebenaran itu. Dan takluk di dalam iman kepada Kristus. Tuhan, selamatkanlah kami, orang-orang yang hina ini. Dan kuatkanlah iman percaya kami. Sehingga kami sempurna dalam hidup seperti Kristus. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.